Irma suaranya mana? Hadir. Semangat, terima kasih kalau sudah hadir. Bapak-bapak izinkan saya bicara mengenai anak-anak sajalah dengan anak-anak remaja. Perlu anak-anak dan adik-adik ketahui bahwa saya selalu mendoakan kepada anak-anak semua dan adik semua untuk bisa dalam kondisi sehat walafiat, sukses, lancar, dimudahkan dari setiap urusannya. Berkaitan dengan masalah kesuksesan, ada dua hal minimalnya yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah ikhtiar, dan yang kedua adalah berdoa. Ikhtiarnya itu ada dua, ikhtiar secara duniawi dan ikhtiar secara ukhrawi, atau hybrid, kedua-duanya bisa dipakai. Jadi untuk melangkah kepada kesuksesan, itu teman-teman Irmas bisa menyandarkan diri pada semua metode ilmu pengetahuan, apakah itu keduniawian ataupun akhirat. Lebih bagusnya adalah dua-duanya. Apakah menyandarkan diri pada dunia politik dan ilmu politik? Boleh. Apakah menyandarkan diri pada dunia ekonomi? Juga boleh. Ambil contoh berkaitan untuk menyandarkan diri pada fungsi manajemen, boleh. Jadi untuk mencapai kesuksesan, kalau menyandarkan diri pada ilmu manajemen dengan fungsi manajemennya yang paling sederhana itu adalah WAK. WAK itu apa sih? Yang pertama adalah planning. Jadi setiap kali akan melangkahkan kehidupan kita ke depan, itu tidak lepas dari masalah perencanaan. Dasar perencanaan tersebut adalah berdasarkan angka data keterangan masa lalu, dikumpulkan, sekarang dianalisa, dikaji, sehingga gambaran ke depan itu bisa dilihat dan bisa langkah apa yang akan kita lakukan. Kemudian kedua, misalnya berkaitan dengan organizing. Segala apa yang jadi perencanaan ke depan, itu idealnya adalah harus dipetakan dan diorganisasikan. Setelah dipetakan dan diorganisasikan, kemudian diaktualisasikan di dalam kehidupan dengan perencanaan ke depan yang dijadikan cita-cita ke depannya seperti apa. Terakhir adalah untuk dijadikan controlling atau evaluasi, sehingga dihasilkan kepada perencanaan ke depan hasil kesuksesan tersebut tidak lepas dari hal tersebut. Dan insya Allah kehidupan dunia kelihatannya tidak akan terlalu merana. Kenapa? Karena perencanaan sudah dibuat, organisasi sudah dibuat, actually sudah dibuat, dan controllingnya sudah dibuat. Dan kalau sistem sudah berjalan, maka sistemlah yang berjalan. Jadi kepada teman-teman Irmas, kalau sudah sistem sudah dibuat, berarti keluarlah dari zona nyaman. Jadikanlah tantangan, jadikan sebagai peluang. Sehingga peluang ke depan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan hendaknya teorinya itu dibalik. Ya. Bolehlah teman-teman sekarang belajar, bolehlah teman-teman kuliah, bolehlah teman-teman sekarang mencari pekerjaan, bolehlah teman-teman sekarang mencari bisnis dan sebagainya. Kedepannya setelah belajar dan mencari wawasan, teorinya dibalik. Kalau bisa, cobalah tidak mencari pekerjaan, tapi cobalah membuat lapangan pekerjaan. Kalaulah mencari duit sekarang ini, kedepannya dan sebagainya, cobalah dibatasi. Kedepannya bagaimana duit kejar mencari kita berdasarkan sistem yang ada. Halo Irmas, kedengaran? Begitupun juga kalau mencari cinta, ya. Hendaknya kalau kita punya kapasitas dan kualitas, kita nggak usah mencari cinta, tapi cintalah yang mencari dan mengejar kita, asalkan kita memiliki kompetensi dan memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, atas dasar hal tersebut, maka saya sebagai ketua DKM selalu mencanangkan dan membuat filosofi slogan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Nah, kalau sudah sistem berdibuat dan sebagainya, maka teman-teman jadilah raja. Kalau sudah jadi raja, berarti bisa menguasai. Walaupun tidak jadi raja gajah, jadilah raja semut daripada ekor gajah yang setiap hari disuruh-suruh saja. Boleh jadi kalau sudah disuruh-suruh saja, boleh jadi pembuatan pertalit itu rasa pertamak rasa pertalit yang bisa diatur sehingga bisa mengoplos kadang-kadang.
pertalit yang ada. Nah, itu barangkali dari sisi. Nah, kaitan dengan agama, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setiap harinya itu selalu meningkat, tiap harinya meningkat, grade-nya meningkat, kemudian garisnya meningkat, kemudian linearnya juga meningkat dengan koefisien yang selalu positif. Hari ini harus lebih baik kemarin, hari esok harus lebih baik hari kemarin. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara masalah kebersihan, tidak hanya sekedar bersih, tapi juga dia adalah suci. Dibuktikan dengan apa? Setiap kali membuat pergaulan, memakai baju, itu cenderung lebih banyak memakai pakaian putih. Kenapa? Karena kalau putih, suci, ada kotoran, ada najis, bisa dibersihkan dengan secepatnya. Wasiyabqa fatohir, bersihkanlah pakaianmu. Nah, sama dengan kaitannya dengan masalah hidayah. Nabi itu selalu memberikan hidayah melalui Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau pun juga adalah orang yang pertama kali meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan. Ihdinas siratal mustaqim. Begitupun juga Nabi Allah Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah juga melalui makom Ibrahim itu Allah minta ditinggikan, tetapi dia ingin sempurna maka dibaikin lagi, lebih tinggi lagi, maka terkenal dengan makom Ibrahim. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini, maka berharap saya pribadi dan khusus saya sendiri, yuk kita bareng-bareng untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini lebih baik lagi dengan Ramadan yang lalu. Ini adalah masjid bapak-bapak, ini adalah jerih payah bapak-bapak, ini adalah doa bapak-bapak. Jadi pelihara dan makmurkan masjid ini. Tolong ilmu dan wawasan juga ditambahkan. Jangan sampai tadarus, mohon maaf, mungkin sampai dengan jam 10 cukup. Kesananya biarlah buat orang istirahat. Kalau bisa yang buat masjid juga jangan buat masjid lagi atau musola. Lihat jaraknya sudah memenuhi aturan belum? Lihat peruntukannya sudah benar atau belum? Lihat jadi tempat pergunjingan atau tidak. Kalau tidak, ego dan hati keakuannya terpaksa ya harus diturunkan. Kenapa? Karena demi untuk hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari osek harus lebih baik kemarin, apalagi ini dalam posisi di bulan suci Ramadan. Jadi berharap betul bagi mereka yang belum sholat, ayo sholat kita bareng-bareng di masjid. Yang belum bisa kita betulkan, toh kemarin juga imam salah bacaannya, toh kita bareng-bareng membetulkan. Khusyuk juga boleh jadi teman-teman hatinya di sini, matanya di sini, tapi kadang-kadang pikirannya kemana-mana, juga seperti itu. Ibu-ibu di bulan Ramadan juga sama ibu, layani suami dengan baik, beri pelayanan yang prima, karena ini adalah bulan Ramadan. Pun demikian juga bapak-bapak sama memberikan pelayanan terbaik terhadap keluarga dan anak istri. Jangan sampai merana. Kalau tidak, khawatir mereka nyanyi. Ibu-ibu tuh. Bila memandang langit, jangan lupa bumi. Bila mencari duit, jangan lupa istri. Bukan gitu. Memberi nafkah lahir itu kewajiban. Memberi nafkah batin juga kewajiban. Seminggu yang ku minta satu malam. Tenang Bu, bapak-bapak juga kasih bonus. Seminggu 10 juta. Nafkah batinnya 20 juta. Nanti ibu-ibunya nyanyi lagi. Cuma kamu kan gitu. Nah, jadi kembali lagi, mudah-mudahan kita berkumpulnya kita ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Warga Kapuk kumpul di sana semua. Insya Allah ketika Allah ridho, Allah memberikan rahmat, semua kumpul di sana. Pak RW-nya Pak Budi dengan amalan yang luar biasa membuat penerangan jalan tanpa pamrih. Pak Cinong juga sama, ibaratnya sering memberikan pelayanan prima tanpa memberikan imbalan dan lain sebagainya. Bagian perlengkapannya juga sama. Mang Haji Edi juga sama, memberikan membangunkan orang-orang yang menjelang sholat subuh sampai kepada tahajudnya juga diajar. Terima kasih banyak. Semoga kita
jadilah manusia yang berguna seperti kata Ustadz Abdul Somad. Semoga kita semua masuk surga dengan mencontoh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.